Pemirsa, amblesnya Jalan Tanah Raya Gubeng sedalam 15 meter dan selebar 50 meter mengagetkan semua orang. Dugaan sementara terjadi karena kesalahan konstruksi pembangunan basement sebuah rumah sakit. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Adakah proses pentahapan konstruksi yang dilewatkan dan siapa yang harus bertanggung jawab? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio praktisi manajemen proyek Bapak Hengki Eko Sriyantono. Selamat sore. Selamat sore Pak Hengki. Ya. Dan melalui sambungan satelit kami sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, dan tersambung langsung dari Surabaya, Bapak Iketut Darmawahana, Kepala Balai Besar Jalan Nasional 8 Surabaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Anyus TV. Selamat sore. Pemirsa Anyus TV dimanapun berada. Baik, saya ke Pak Frans terlebih dahulu. Pak Frans, kepolisian tadi sudah memeriksa sejumlah saksi. Bagaimana hasil pemeriksaannya, Pak? Kita ketahui ya bahwa ini adalah fasilitas publik yang diperlukan secepatnya di dalam rangka semua stakeholder melakukan ini, terutama di dalam rangka perbaikannya. Oleh karena itu kepolisian daerah Jawa Timur sangat mengerti sekali terhadap kepentingan publik ini, sehingga kita mempercepat langkah untuk melakukan pemeriksaan awal dan secepatnya akan memeriksa saksi-saksi ahli. Antara lain mungkin ada saksi konstruksi, saksi ahli konstruksi, geologi, dan lain sebagainya yang akan kita mintakan keterangan. Supaya apa? Kita secepatnya nanti akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada semua stakeholder yang berkepentingan terhadap jalan ini untuk segera diperbaiki, dan penyelidikan akan segera tuntas setelah keterangan-keterangan yang kita perlukan di tempat kejadian perkara maupun apa yang kita dapatkan di lapangan ini sudah terpenuhi, sehingga perjalanan perbaikan itu secepatnya dapat dilakukan. Oke, Pak Frans, hari ini sudah berapa orang yang diperiksa sebagai saksi? Kita sudah memeriksa 11 ya, ada PTN itu bergerak di dalam konstruksinya, pembuatannya. Tetapi juga ada pelaksana dan juga pengawas di lapangan. Ada 11 orang yang sudah kita periksa. Nah, ini sudah cukup untuk kita mendapatkan hasil sementara. Namun juga kita tidak membiarkan kasus ini terjadi tanpa kita mendapatkan rekomendasi terhadap saksi ahli, yaitu kita memenuhi pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Oleh karena itu saksi ahli kita butuhkan dalam rangka kita menetapkan kelanjutan daripada kasus ini. Nah, setelah ini sudah kita dapatkan, monggo silakan dari semua stakeholder yang berkepentingan terhadap jalan itu, karena yang lebih penting adalah kepentingan publik saya kira, dan semua sepakat bahwa ini dari barat, timur, selatan masuk ke Surabaya melalui ini akan juga dipentingkan oleh ke masyarakat, sehingga kita nantinya akan lebih memfokuskan itu. Baik. Kenapa? Karena sementara belum ada korban jiwa, sehingga memang kita melakukan untuk mempercepat daripada penyelidikannya. Baik, saya ke Pak Ketut Darmawahana, Kepala Balai Besar Jalan Nasional 8 Surabaya. Pak Ketut, tadi Pak Frans mengatakan bahwa Jalan Gubeng ini merupakan akses utama masuk ke Surabaya dari arah barat, timur maupun selatan. Sejauh ini seberapa penting sih Pak akses Jalan Gubeng ini hingga akhirnya kemudian amblesnya jalan ini mengganggu aktivitas warga Surabaya? Oke, terima kasih Mbak. Pada prinsipnya itu kan jalan di tengah kota dan kota besar kayak Surabaya. Artinya apa? Begitu banyaknya memanfaatkan jalan itu, tidak hanya di luar kota, di dalam kota sendiri juga, karena di situ kan komplek perumahan, pertokoan segala macam. Jadi itu tingkat kepentingannya dari segi jalur ekonomi sangat tinggi, Pak. Jadi pasti itu, karena dalam kota besar kayak Surabaya, lingkungan itu ada hotel, ada pertokoan, perumahan juga ada. Itu kurang lebih mobilitas ekonomi di situ sangat tinggi, Pak. Oke. Sangat penting, Pak. Ya. Pak Ketut, jalan sekrusial Jalan Gubeng ini pasti ada untuk pembangunan, terutama basement ini pasti ada AMDAL-nya ya, Pak ya. Sejauh ini bagaimana AMDAL yang sudah didapat oleh Rumah Sakit Siloam dalam membangun basement itu, Pak? Terima kasih, Mbak. Tapi terkait dengan data, karena itu di luar koridor jalan kami, itu kan pembangunan gedung, Pak ya. Kami tidak masuk ke wilayah peramdalan itu, mestinya yang luarkan AMDAL itulah
dari Kotamadya Surabaya, Pak. Jadi kami tidak tahu, mestinya semua proses dalam pembangunan itu salah satu apalagi di kota AMDAL itu wajib. Saya kira sudah itu dipenuhi. Tapi datanya mungkin karena yang luarkan Kotamadya lebih tahu, Pak. Makasih. Dalam menganalisa jalan sepenting Jalan Gubeng ini, apakah aliran air di bawah jalan dan lain sebagainya diperhatikan, Pak? Sejauh ini kondisi Jalan Gubeng seperti apa, Pak? Prinsipnya gini, Pak. Sebelum dilakukan pembangunan terhadap basement dari Rumah Sakit Siloam itu, fine-fine aja, baik-baik aja jalannya, tidak ada gangguan apa-apa, Pak. Jadi itu saya katakan jalannya cukup stabil, karena dari sekian tahun tidak ada masalah. Jadi gitu aja, Mbak, yang saya sampaikan. Oke, baik. Saya ke Mas Hengki di studio. Mas Hengki, sempat ada rekomendasi dari pemerintah kota setempat bulan Februari itu pembangunan basement sudah mulai mengeluarkan air. Namun rupanya tidak ditanggapi dengan cukup cepat gitu, hingga akhirnya Jalan Gubeng ini ambles. Menurut Anda dengan keluarnya air itu berarti ada yang salah dengan konstruksinya atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ada temuan air pada bulan Februari, sebenarnya memang idealnya harus disampaikan kepada tim ahli yang terkait dengan satu manajemen di dalam proyek tersebut. Sehingga ada tindakan apa yang perlu dilakukan. Namun semua ini adalah satu rangkaian yang tentunya harus dilakukan investigasi, khususnya yang tadi saya sepakat dengan Pak Frans maupun Pak Ketut bahwa ini adalah jalan yang memang secara ekonomi ini juga sangat penting di Surabaya, maka proses penanganan ini yang utama juga, sehingga jalan ini juga bisa difungsikan kembali, karena ini juga menjelang libur Natal dan Tahun Baru, ini juga tentunya juga sangat dibutuhkan. Karena mengingat saat ini juga curah hujan, musim hujan juga sudah mulai turun. Oke, disebutkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian ini sempat terjadi hujan lebat, Pak. Apakah itu juga mempengaruhi kondisi tanah? Jadi itu semua terkait dalam satu rangkaian, tapi penyebab itu tentunya perlu satu investigasi secara lengkap. Jadi mungkin diruntut dari belakang ya sesuai prosedur yang tentunya tim ahli yang lebih menguasai hal tersebut. Jadi dimulai dari tadi yang sempat dipertanyakan ke Pak Ketut, mungkin dari AMDAL-nya, nanti juga ke perhitungan perencanaannya, terus ke detail engineering desainnya, sampai sampai dengan proses pelaksanaan pembangunan tersebut, proyek basement tersebut. Jadi ini merupakan satu hal yang memang harus dilakukan investigasi sehingga didapatkan suatu hasil yang memang tepat, penyebabnya apa di situ. Tentunya tim ahli di situ juga tadi sudah disampaikan gabungan dari tim geologi juga, terus tim ahli dari terkait dengan masalah gedung dan sebagainya ya, terkait dengan pondasi ya, pekerjaan tanah dan sebagainya, itu juga menjadi satu rangkaian di situ. Oke, baik, saya ke Pak Frans. Pak Frans, tadi pagi pertama kali dilakukan pengaturan atau rekayasa arus lalu lintas. Kita tahu bahwa Surabaya ini termasuk kota yang cukup parah kemacetannya. Tadi pagi bagaimana kondisinya saat pengalihan arus, Pak? Ya. Dari 22.00 kita sudah mulai rekayasa untuk melihat kepentingan publik. Sekali lagi saya berbicara kepentingan publik nih, karena di daerah yang namanya Gubeng Raya ini cukup padat sekali, baik yang melalui Jalan Sulawesi maupun ke Gubeng Raya maupun ke Gubeng Raya yang menuju ke BNI. Ini kita hentikan sementara. Satu, agar masyarakat tidak menonton. Yang kedua, mobilitas kendaraan tersebut tidak juga lebih banyak mengarah ke Gubeng Raya, dikarenakan hal-hal yang bersifatnya keamanan masih kami perhitungkan. Nah, sampai dengan pagi hari ini, sampai sore hari ini bahkan, ini sudah berjalan dengan lancar. Sehingga sekarang yang masuk polisi, kepolisian daerah Jawa Timur, memastikan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Kita sudah minta 11 saksi yang akan kita periksa untuk mempercepat ini hasil penyelidikan dan
keterangan-keterangan di lapangan agar konstruksi jalan yang nanti digunakan oleh stakeholder dalam rangka membangun untuk kepentingan publik lagi berjalan sebagaimana secepatnya yang diinginkan oleh publik. Nah, seiring dengan itu juga kepolisian akan melakukan penyelidikan secara tuntas. Tentunya dengan menghadirkan saksi-saksi ahli yang mengetahui betul bagaimana konstruksi itu, bagaimana kepadatan ke jalan itu dan lain sebagainya yang kami hadirkan nantinya. Dan syukur sampai dengan sekarang kita masih bisa mengendalikannya dan masih bisa kita lakukan bahwa yang namanya rekayasa jalan ini bisa kita lakukan dengan sebaiknya. Baik, saya ke Pak Ketut. Pak Ketut, pembangunan yang dilakukan di jalan yang cukup krusial ini, Jalan Gubeng adalah jalan yang cukup krusial, tentunya memiliki perizinan yang lebih kompleks dibandingkan jalan-jalan lain yang bukan pusat perekonomian. Kalau untuk perizinan pembangunan basement rumah sakit ini seperti apa? Apakah ada koordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi khusus untuk pembangunan basement ini dari Balai belum pernah mengeluarkan izin sama sekali. Jadi mungkin sudah punya yang namanya IMB, itu yang mengeluarkan Kotamadya, Mbak. Dari kami dari Balai Besar belum pernah mengeluarkan izin untuk hal ini. Seharusnya meminta izin, Pak, ke Balai Besar, Pak? Kalau itu memanfaatkan bagian jalan kami, artinya akses dari jalan kami menuju gedung itu yang perlu izin. Sedangkan konstruksi yang tidak mengganggu jalan kami, bagian-bagian jalan kami, itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Kotamadya Surabaya. Jadi sekali lagi, kalau memanfaatkan bagian jalan, itu harus ada izin dari kami. Nah, kelihatannya ini tidak memanfaatkan bagian jalan kami. Gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya ke Mas Hengki. Mas Hengki, menurut Anda untuk pembangunan basement seperti ini yang kita lihat, kalau misalnya berdasarkan tampilan ya, antara jalan dengan basement letaknya tidak terlalu jauh. Apakah kemudian konstruksi basement itu bisa mempengaruhi kondisi jalan hingga akhirnya terjadi seperti ini? Jadi semua sebenarnya terkait kembali diruntut dari awal juga gitu ya. Apakah memang AMDAL juga sudah sesuai dengan yang kaidah teknik yang sudah dijalankan, terus juga kaitannya dengan desainnya, perhitungannya juga sudah sesuai, terus juga terkait dengan pelaksanaannya ini juga apakah sudah sama dengan desain yang sudah ditentukan. Jadi ini saling kait mengait. Jadi kalau misalkan itu sudah dilakukan, ya tentunya tidak akan tentunya menjadi suatu hasil yang baik ya, maksudnya di dalam pekerjaan basement tersebut. Tapi kembali lagi bahwa ini butuh yang namanya investigasi tadi. Jadi tentunya harus dilihat dari baik dari geotekniknya, tanahnya, terus juga termasuk pekerjaan konstruksinya, terus desainnya, apakah sudah sesuai. Dan itu memang kembali lagi bahwa proses investigasi ini juga penting dengan yang tadi disampaikan Pak Fran bahwa banyak saksi ahli ataupun tenaga ahli yang dilibatkan di situ. Sehingga nanti keputusan ataupun kesimpulannya itu benar-benar memang sudah menjadi satu kesimpulan yang matang di situ. Oke, baik, saya ke Pak Ketut. Pak Ketut, disebutkan bahwa 100 meter dari lokasi amblesnya Jalan Gubeng ini ada pembangunan apartemen yang sudah mencapai 60%. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab amblesnya jalan, Pak? Terima kasih sekali lagi yang disampaikan dengan praktisi proyek itu. Prinsip semua kalau belum dilakukan kajian oleh ahli-ahlinya, kita tidak bisa memprediksi, Mbak. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan memang harus tim ahlinya mengevaluasi skala keseluruhan, termasuk nanti gedung yang ada di sebelah itu, kalau tidak salah BNI sama Elizabeth itu, apakah nanti aman. Nah, jadi sekali lagi harus kita menunggu rekomendasi dari tim ahli yang akan bekerja di situ. Saya kira itu yang paling penting, Pak. Tadi tim ahli nampaknya sudah memeriksa kondisi salah satu rumah sakit, kalau tidak salah rumah sakit Siloam. Sejauh ini bagaimana Pak laporan yang diterima, Pak?
kami belum terima Pak, tapi yang hanya satu dari tim, yaitu Profesor Probo bikin laporan bahwa sementara prinsipnya dampak daripada pembangunan basement itulah yang kurang lebih dianalisa. Kalau dari segi jalan kan sudah nggak ada masalah Pak. Sebenarnya saya condong mengatakan ini bukan ambles. Kalau ambles pengertian saya turun dia Pak. Ini bahkan longsor, bergeser dari jalan ke samping gitu lah. Ya bergeser kan. Kalau namanya ambles pengertian saya turun. Ini nggak turun, ini ambles ini. Dari jalan kita yang lebih tinggi dari basement kita terdorong ke arah bawah, ke arah basement itu. Saya kira itu yang lebih tepat, Pak. Jadi sekali lagi untuk yang dilakukan tadi oleh tim ahli ke gedung itu belum ada laporan dari kami, Pak. Kami tunggu selanjutnya. Oke, sejauh ini seberapa rentan kondisi di sekitar Jalan Gubeng ini? Apakah masih ada tanah yang bergerak? Kita akan membahasnya usai jeda. Bapak-bapak ditahan dulu, kita akan kembali usai jeda iklan berikut ini.